Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Women Grand Prix 2024-2025. Video Women Grand Prix kali ini merupakan seri kedua kawan dari 6 seri yang digelar oleh FIDE tahun 2024-2025 ini. Seri pertama digelar di bulan Agustus yang lalu kawan di kota Sibirs, Georgia. Pemenangnya adalah Alina Kalinskaya. Coba lihat fotonya seperti itu kawan. Cantik bukan? Pemain asal Polandia. Nah, seri kedua digelar di kota Simken, Kazakhstan ini kawan. Kita belum tahu ya siapa yang menjadi juara. Seri ketiga nanti digelar di Monaco. Seri keempat di Siprus. Seri kelima di India. Dan seri keenamnya di Austria kawan. Nah, berikut inilah daftar-daftar pemain yang berlaga di Women Grand Prix kawan. Coba lihat. Tidak ada bendera Indonesia kawan. Tidak ada pemain Indonesia. Tapi jangan khawatir kawan. Pemain Indonesia atau Indonesia diwakili oleh Iren Karisma Sukandar, tapi tidak sebagai pemain, sebagai live komentator kawan. Kita cukup bangga juga. Mbak Iren juga bahasa Inggrisnya bagus, kemampuan caturnya juga bagus kawan, layak juga menjadi atau mewakili Indonesia untuk mengomentari turnamen kelas dunia di sini. Ya, sering kita lihat ya, Iren Karisma Sukandar sebagai live komentator kawan. Kalian bisa melihat di chess.com live gamenya atau live streamingnya, dan juga di channel YouTube, bisa kalian cari sendiri ya. Oke, sedang berlangsung babak ketiga kawan dari Women Grand Prix Simken ini. Saat admin sedang rekaman, tadi sudah kita ulas juga satu game kawan, babak kedua ya. 17 langkah saja kawan, game tadi sudah kita ulas, cukup pendek. Walaupun banyak basa-basinya juga admin tadi, sehingga cukup panjang juga videonya. Nah, sekarang kita akan ulas satu game di babak pertama kawan, yaitu permainan Tan Zhongyi melawan Elizabeth Pait lagi kawan. Di babak pertama ada 3 papan yang berakhir menang kalah. Langsung saja kita ke papannya Tan Zhongyi versus Elizabeth Pait pada game pertama atau babak pertama ya. Dan tak perlu kita lihat klasemennya ya, masih cukup dini, apapun masih bisa berubah-ubah di babak-babak berikutnya kawan. Nah, untuk game kali ini saya skip langsung di momen seperti ini di langkah ke-75 kawan. Di pembukaannya tadi ya kalian tahu lah standarnya, kalau di middle game ada momen yang cukup menarik, pengorbanan yang gagal kawan, ujung-ujungnya jadi seperti ini, putih unggul perwira. Masih ada pion berpotensi bisa promosi. Dan engine pun menilai putih masih dalam posisi yang bagus, masih bisa menang kawan. Nah, nanti dalam permainan endgame yang tersisa, kuda plus gajah bisa jadi rujukan kalian. Bagaimana kalian bisa men-skakmat raja lawan kawan bermodalkan kuda plus gajah saja. Nanti ada tekniknya yang akan ditunjukkan oleh Tan Zhongyi ini. Nah, langsung ke permainannya sekarang. Raja putih E7 berikan jalan bagi pion, benteng B2, pion D6, benteng D2, kemudian ada kuda F4. Siap nanti gajah bergerak untuk blokade lajur D, pion bisa promosi. Benteng D4, serang kuda, biarkan saja, dorong pion maju ke D7, kalau sikat ya pion bisa promosi. Pion A5, gajah E6 kawan, untuk awasi ruang terang ini dan siap untuk blokade apakah dengan gajah dengan kuda nanti ke depan. Benteng langsung ambil pion, ambil balik oleh gajah, raja C5. Nah, di sini raja putih juga mengikutinya untuk cepat kawan, backup. Pion A4, raja E5, raja C4. Kalau kalian dorong langsung pion ini kawan, masih ada gajah yang mengawasi ya. Jadi raja C4 terlebih dahulu. Gajah E6 skak, raja C3, sekarang kuda D5 skak, raja kembali dekati pion kawan, kuda ke C7 discover check, raja ke C3. Kalau bergerak ke ruang gelap ini menghadang pergerakan pionnya, nah di sini ada raja akan ke petak D4, malah memberikan tempat bagi raja putih. Jadi dia hanya mundur ke petak C3, tapi dia kehilangan pion, kuda ambil pion B5. Raja B2, sekarang raja D4, pion A3, di sini ada kuda C3, perkuat peta A2, dan sedikit demi sedikit raja ini akan mencoba mendesak posisi raja hitam. Raja C2, kalau Stockfish menyerahkan saja pionnya kawan, tapi memilih raja C2, di raja C4, raja B2, naik turun ya, engine-nya ini, oh coba lihat, raja B4, raja C2,
kuda ke B5 terlebih dahulu, hindari ancaman raja dan siap caplok pion. Tentu raja B2, sekarang kuda ambil pion A3. Nah, kita mulai kawan permainan endgame kuda plus gajah untuk menskakmat raja hitam. Kunci untuk menskakmat raja lawan kawan, kalian perhatikan warna gajah kalian. Giring raja ini ke peta yang paling pojok, terutama peta A8, peta H1 jika kalian mempunyai gajah terang. Jika gajah kalian gelap, tentu sudutkan raja ini ke ruang-ruang gelap ini kawan. Itulah kuncinya. Oke kawan, tentu di sini nanti banyak sekali langkah-langkah yang mungkin bisa terjadi. Saya tidak perlu memberikan langkah-langkah selain langkah aslinya kawan ya. Kita lihat saja ide dari Tang Zhongyi kawan. Nah, raja A1 di sini kuda C4. Raja A2 dan raja C3 kawan. Ya, kalau kalian bergerak ke sini mungkin ada kuda ke peta E3 ya. Nanti diikuti gajah mungkin ke sini. Nah, kalau raja ke peta C1 kawan. Nah, gajah jangan sampai ke sini ya. Settlement. Ya, bergerak ke peta C4 saja di sini. Bergerak ke sini. Nah, kalian ikuti kuda ke C2. Ribet kawan kalau saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Panjang ceritanya. Game ini juga nantinya langsung saja ke permainan aslinya. Tak perlu ribet-ribet. Tidak perlu banyak bacot. Intinya begitu kawan. Raja ini harus digiring ke peta H1 atau ke peta A8. Kuda D2 skak. Tadi raja bergerak ke peta A1. Kemudian ada gajah F5. Tentu batasi ruang gerak raja kawan. Terpaksa raja ini naik ke peta A2. Di sini kuda ke B3. Batasi lagi juga pergerakan raja harus digiring naik ke peta A3. Di sini ada gajah B1. Batasi lagi pergerakan raja naik ke peta A4. Kemudian di sini kuda ke D4. Batasi lagi pergerakan raja hitam kawan, tidak bisa naik. Ya masih bisa ke sini kawan ya. Memilih naik ke peta A5. Kalau ke sini kawan, ya bisa kalian balas dengan kuda ke B5 skak. Naik ke sini. Nah, raja tinggal geser ke peta C4. Nah, naik ke peta A5. Raja ke peta C5. Kalau ke sini ya tinggal skak ya. Paksa naik ke situ. Nah, di sini kalian bisa bergerak. Raja kah bergerak kawan atau kuda ya ke peta D4. Bisa jadi. Nah, raja akan terpaksa naik ke peta A6 dan seterusnya. Nah, kalau saya tunjukkan kemungkinan-kemungkinan langkah yang bisa terjadi, nanti setiap pergerakan jadi selalu ada alternatif-alternatif. Jadi panjang videonya, langsung saja direkap ke permainannya kawan. Raja A5, raja C4, raja hitam ke B6, di sini ada kuda ke B5. Raja ke C6, ada gajah F5, batasi pergerakan raja agar tidak lari-lari kawan. Ya, tujuannya jelas untuk memojokkan raja ke ruang terang di pojok ini. Raja B6, nah gajah D7, batasi ruang gerak raja kawan di ruang terang. Raja mundur lagi ke A5, kuda ke C3. Raja ke B6 lagi, sekarang kuda ke D5 skak. Raja terpaksa maju, nah sekarang giliran raja kawan. Raja B5, akhirnya Elizabeth V di langkah ke 107 ini menyerah kawan. Nah, coba lihat, perhatikan posisi raja ini sekarang kawan. Hanya bisa ke A7, peta A8, ke peta B8. Nah, kita akan cari kuncinya bagaimana menskakmat jika raja bergerak ke sini, ke sini, ke sini. Terlebih dahulu, kalau ke pojok, di sini kalian punya opsi langsung desak posisi raja kawan. Agar tidak mempunyai banyak ruang lagi. Nah, rajanya bisa bergerak ke peta B8. Sekarang kalian melangkah gajah ini ke peta E6. Buang tempo terlebih dahulu. Raja ke A8 kembali, tidak punya ruang lagi kawan. Nah, kalian eksekusi dengan kuda skak. Terpaksa kembali ke peta B8. Nah, skak lagi peta A6. Dan akhirnya bisa kalian skak mat. Kalau bergerak ke peta A7, di sini ya agak sedikit panjang. Kuda ini bergerak menjauh ke peta F4. Nah, raja bergerak ke peta B7. Kalian melangkah kuda ke peta E6. Batasi ruang gerak raja kawan. Kalau hanya mondar-mandir di sini, gajah C6, batasi ruang gerak lagi. Nah, raja B8. Nah, kalian desak sekarang posisi raja hitam dengan raja B6. Kalau raja mau lari kawan, tinggal gajah ke peta E8. Buang tempo. Raja bergerak peta B8. Gajah D7, batasi ruang gerak raja hitam. Mojok, eksekusi dengan kuda.
kembali ke petak B8, skak, dan skak mat. Itulah pentingnya bagaimana caranya kalian bisa memojokkan raja lawan ke arah petak yang sama dengan gajah kalian. Nah, untuk raja bergerak ke petak B8, ya tak perlu saya jelaskan. Bisa kalian otak-atik sendiri sebagai bahan latihan. Oke, itulah kawan game yang cukup menarik. Di babak pertama bisa buat jadi bahan referensi kita. Bagaimana caranya menskak mat raja lawan. Intinya, pojokkan raja, desak posisi raja ke sudut. Ke petak yang paling pojok yang warnanya sama dengan gajah kalian. Itu kuncinya. Kalau dengan kontrol waktu yang cukup, mungkin kalian bisa menemukan. Tapi dalam permainan blitz yang sudah mepet tinggal 10 detik, incrementnya cuma 2 detik, terkadang kita tidak menemukan langkah-langkah terbaik dari kuda, gajah, beserta kombinya bersama raja ini kawan. Sampai 50 langkah, akhirnya terkat dengan aturan 50 langkah, remis. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, bisa jadi bahan pelajaran kita, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.